Darren salah tingkah. Dia bahkan kembali menutup pintu mobilnya. Nggak usah deh, nggak jadi. Udah sore juga, tutur Darren sambil berlalu untuk masuk ke dalam rumah dengan hati dongkol. Lagi-lagi rencananya untuk menemui Hani gagal. Memang Mbak Zara kemana? Tanya Diana sambil menyusul langkah Darren. Pengajian, jawab Darren singkat. Di mana? Diana kembali bertanya. Masjid komplek, jawab Darren malas. Jauh nggak dari sini? Diana terus bertanya membuat Darren kesal. Mana kakak tahu? Kan belum pernah, saut Darren dengan nada jengkel. Iya sih, kakak bener. Mana tahu kakak letak masjid. Sholat ke masjid aja nggak pernah. Bahkan di rumah juga nggak. Ejek Diana. Diamlah, itu urusan kakak. Darren memutar bola mata malas. Sebagai adik, aku juga wajib mengingatkan. Diana tidak mau kalah. Apa gunanya tulisan di KTP Islam, tapi sholat aja enggak? Lanjutnya lagi. Darren sedikit tersentil, namun hatinya terlanjur membeku. Sementara di masjid, Jarana dan seluruh ibu-ibu yang mengikuti kajian baru saja membaca doa sebagai tanda berakhirnya acara. Jarana merasa senang bisa mengikuti pengajian seperti ini. Setelah cukup lama, Mbak nggak berkecimpung di acara seperti ini. Setelah selesai, semua peserta pengajian pun mulai berhamburan keluar. Jarana memilih duduk terlebih dahulu agar tak perlu berdesakan keluar. Hingga akhirnya dia menjadi jamaah terakhir yang keluar. Jarana memakai sandalnya, lalu berjalan sendirian karena Ibu Ningsi dan Bu Eris sudah pulang lebih dulu. Sendirian aja, Mbak? Tanya seseorang dari arah belakang. Jarana menoleh, lalu melirik ke kanan dan ke kiri. Takutnya bukan ia yang orang itu maksud. Saya, Jarana menunjuk dirinya sendiri. Orang yang tak kenal lain adalah Ustadz Hafiz pun tersenyum. Memangnya ada orang lain ya, Mbak? Jarana tersipu. Iya Ustadz, saya yang lain udah duluan. Mbak baru ya di komplek ini? Tanya Ustadz Hafiz, tanpa berani mensejajarkan langkahnya dengan Jarana. Ia tetap berjalan di belakang Jarana. Iya, baru mau seminggu, jawab Jarana. Pantas, saya baru lihat. Kalau gitu, silakan lanjutkan perjalanannya, tutur Ustadz Hafiz sopan. Jarana mengangguk. Assalamualaikum, tuturnya sambil kembali melangkah. Waalaikumsalam, jawab Ustadz Hafiz pelan karena Jarana telanjur menjauh. Jarana pun mempercepat langkah, khawatir bahwa keadaan Darren yang ditinggalkan sendirian. Namun senyum Jarana mengembang ketika saat melihat mobil Diana yang sudah terparkir di perkarangan rumahnya. Assalamualaikum, tutur Jarana seraya masuk ke dalam rumah yang tak dikunci. Waalaikumsalam, Mbak udah pulang? Diana langsung menyambut Jarana dengan riang. Kapan sampai di? Tanya Jarana. Belum lama, aku mau nginep sini, biar Mbak ada teman mengerawat Kak Darren, jawab Diana. Jarana tersenyum senang. Gimana tadi butik? Rame? Alhamdulillah Mbak, rame. Baju-baju muslimah kayak gini sekarang yang jadi incaran di butik Mama, timpal Diana antusias. Alhamdulillah, semoga jadi ladang pahala ya, saut Jarana. Diana pun mengamininya. Matahari pun tenggelam, berganti malam yang gelap, karena tak ada bulan yang menerangi. Seperti biasa, saat ada Diana, Jarana akan sekamar bersama Darren.
"Mas, biar aku periksa lagi lukanya, sambil diobati lagi," tawar Jarana saat ia baru saja masuk ke dalam kamar Daren. Daren mengangguk, kemudian bangkit dari tidurnya, lalu duduk menyejajar di kepala ranjang. Jarana pun mendekat, membuka kain kasa, lalu mengoleskan kembali luka obat antiseptik ke luka dahi Daren. Setelah itu, ia tutup kembali lukanya dengan kain kasa yang baru. Daren terus menatap wajah cantik Jarana dalam jarak yang hanya beberapa inci. Gejolak dalam dadanya tiba-tiba membuncah. Ia begitu terpesona melihat bibir seksi Jarana yang persis ada di hadapannya. Nafas Daren memburu, irama jantungnya bahkan berdetak sangat cepat. Daren semakin mendekatkan bibirnya pada bibir Jarana, membuat jantung Jarana pun berpacu cepat. Namun mereka berdua tersadar saat mendengar ketukan di pintu kamarnya. Daren buru-buru melengos. Dalam hatinya ia malu setengah mati karena hampir mengecup bibir Jarana. Jarana pun bergegas turun dari ranjang, kemudian membuka pintu kamar. Diana sudah berdiri di depannya. "Kenapa, Di?" tanya Jarana dengan jantung yang masih berdebar. "Ini Mama telepon. Dia kekeh mau ngelihat keadaan kakak." Diana melihatkan gawengnya yang masih menyala. Terpampang wajah cantik Sarah yang sedang duduk bersama Aji. Jarana pun mengambil alih panggilan video tersebut, lalu mengarahkan kameranya pada Daren. "Mas, Daren, alhamdulillah sudah lebih baik, Mah. Gak usah khawatir. Jarana baru saja mengobatinya lagi," tutur Jarana. "Syukurlah kalau gitu. Mama kepikiran terus. Meskipun Mama yakin menantu Mama yang cantik ini pasti merawat anak Mama dengan baik. Mama kan gak salah pilih jodoh buat anak Mama," jawab Sarah membanggakan Jarana. Daren yang melihat wajah Sarah begitu berbinar menyebut nama Jarana merasa bersalah. Apa jadinya jika ia dan Jarana benar-benar berpisah? Mungkin sang mama akan begitu kecewa pada putranya itu. Cukup lama Jarana dan Sarah berbincang. Jarana pun kembali menyerahkan ponsel milik Diana. Ia menghampiri Diana yang sedang asyik menonton acara TV favoritnya. "Makasih ya," tutur Jarana. "Sama-sama, Mbak," jawab Diana. Jarana sempat mematung sesaat. Ia ragu untuk kembali ke kamar Daren setelah apa yang hampir saja terjadi. Bahkan Jarana masih bisa mendengar irama jantungnya yang menghentak kuat saat wajahnya dan Daren hampir menyatu. Pipinya tiba-tiba merona membayangkannya. Ia malu, sungguh malu. "Di, Mbak tidur bareng kamu aja ya," pinta Jarana menghibah. "Loh, kenapa Mbak?" Diana memandang Jarana heran. "Nggak apa-apa, kan biasanya juga Mbak tidur terpisah sama Mas Daren," jawab Jarana menyembunyikan kegugupannya. "Mbak temanin Kak Daren aja, kasihan. Justru aku sengaja nginep di sini biar kalian bisa tidur sekamar," timpal Diana. Jarana menghela nafas pelan. Ia tahu adik iparnya itu memang sedang berusaha mendekatkan dirinya dengan sang suami. Jarana tak mungkin mengecewakan Diana dan tak menghargai pengorbanannya dengan sering menginap di rumah itu. Dengan ragu, Jarana pun berjalan pelan menuju kamar Daren. Sempat menghirup nafas dalam-dalam sebelum akhirnya ia masuk. Daren yang masih terjaga langsung pura-pura memejamkan mata sambil memeluk guling. Dia masih begitu menahan malu
atas apa yang tadi hampir dilakukannya. Zarana menarik nafas lega, melihat suaminya itu sudah terlelap. Pelan-pelan ia naik ke atas ranjang, lalu tidur menyamping, memunggungi Daren. Tiba-tiba pikiran Zarana melayang ke ceramah yang didengarnya tadi sore. Sang ustadz yang menjelaskan tentang menjadi istri soleha menyebutkan bahwa seorang istri yang meminta nafkah batin lebih dulu pada suami akan mendapatkan pahala yang besar, apalagi bisa memuaskan suami dalam hal penampilan. Itu adalah sebabnya para istri harus berani tampil menggoda di depan suami, karena di luaran sana banyak wanita yang berani terang-terangan mengenakan pakaian seksi dan terbuka. Jika suami sudah mendapatkan semua itu dari istri, suami pun tidak akan tergoda lagi oleh wanita yang berkeliaran di luar sana, karena sudah merasa kenyang di rumah. Lagi-lagi Zarana menghela nafas pelan. Bagaimana mungkin ia bisa meminta nafkah batin lebih dulu, sedangkan suaminya saja tidak menyentuhnya? Zarana juga ragu apakah Daren akan tertarik padanya atau tidak. Secara mata dan hatinya sudah terlanjur dipenuhi oleh Hani, pikir Zarana. Zarana juga selalu teringat perkataan yang sering terlontar dari mulut ibu mertuanya tentang kehamilan. Sarah dan Aji memang sudah tidak sabar untuk memiliki cucu sebagai pelengkap kebahagiaan keluarga besar mereka. Zarana juga mulai berpikir, andai saja dia bisa hamil, kemungkinan mereka untuk berpisah sangat tipis. Bukankah seorang anak akan semakin menguatkan ikatan pernikahan? Zarana tiba-tiba teringat perkataan Bu Ningsih tempo hari yang mengatakan dia menjual baju khas dinas malam istri. Zarana mulai berpikir, apakah mungkin ia harus membelinya? Bagaimana kalau Daren tetap tidak tertarik padanya? Padahal dia sudah rela merendahkan harga dirinya dengan memakai kurang bahan seperti itu. Zarana menggelar kencang. Tidak, aku pasti bisa malu. Zarana mulai sering menguap karena diserang kantuk. Tak berselang lama, dengkuran halus terdengar dari bibirnya yang sensual. Daren pun yang juga sudah terbuai ke alam mimpi. Mata Daren mengejap saat suara lirih Zarana mengaji tertangkap telinganya. Ia melirik jam di dinding. Jarum pendek menunjukkan ke angka 4 dini hari. Diam-diam Daren memperhatikan Zarana yang tengah husuk membaca kitab suci umat Islam tersebut. Dalam hatinya, Daren mengaku bahwa mendengarkan Al-Quran membuat hatinya tenang, apalagi mungkin jika membacanya. Tiba-tiba Daren teringat masa kecilnya dulu, saat usianya baru sekitar 7-10 tahunan. Setiap sore dia akan belajar mengaji di musola dekat rumahnya. Kala itu dia sudah mulai pandai, meski belum terlalu lancar. Tapi semakin beranjak besar, dia semakin jarang mengikutinya. Apalagi saat ia masuk sekolah SMP. Semakin bertambah besar, kitab suci itu pun semakin tak terjamah. Jauh dari lubuk hatinya, Daren menyesali semuanya. Menyesali diri yang sudah lupa bacaan sholat. Menyesali diri yang sudah lupa cara membaca Al-Quran. Untuk belajar dari awal lagi pun, Daren merasa sungkan, malu, juga risih. Cukup lama Daren mengamati Zarana mengaji, merdu dan fasih. Apa Hani bisa mengaji juga? Tiba-tiba pertanyaan itu melintas di kepalanya. Teringat pesan Ipan padanya.
Beberapa waktu lalu, saat Jarana dan Daren baru saja menikah. Bro, nyokap lo itu sengaja milihin jodoh terbaik buat lo. Cantik, soleha, pintar lagi. Wanita seperti itu, selain cocok jadi istri, dia juga cocok jadi ibu. Emangnya lo mau anak-anak lo dididik oleh ibu yang gak paham ilmu agama? Mikir pakai otak, jangan pakai nafsu doang. Sekarang, Daren mulai berpikir ke arah sana. Mata dan hatinya mulai sedikit terbuka bahwa dalam pernikahan itu bukan cuma butuh cinta, tapi ilmu agama juga harus menyertainya. Apalagi saat ia punya anak kelak. Daren sering mendengar bahwa madrasah pertama bagi anak adalah ibunya. Di mata Daren, Jarana sudah tidak diragukan lagi. Ia kini mulai mengakui kelebihan yang ada dalam diri istrinya itu. Sementara Hani, keraguan Daren pada kekasihnya itu semakin tebal. Pagi ini, keadaan Daren sudah lebih baik. Kepalanya juga sudah tidak merasa sakit lagi. Ia memutuskan untuk berangkat ke kantor. Loh mas, kok udah rapi? Memangnya udah mau ngantor ya? Tanya Jarana saat melihat Daren keluar kamar. Udah mendingan, di rumah terus juga suntuk gak ada kegiatan, jawab Daren. Ya sudah, syukur kalau udah baikan. Yuk sarapan dulu, ajak Jarana pada Daren. Daren pun mengikuti Jarana ke meja makan. Maaf ya, masaknya seadanya. Aku belum sempat belanja, tutur Jarana sambil mengisi piring Daren dengan nasi, lalu menambahkan sayur bayam dan sepotong ayam goreng. Gak apa-apa, ini juga cukup, jawab Daren membuat Jarana tersenyum. Jarana senang sekali, suaminya itu sudah jarang berbicara ketus lagi. Hubungannya dengan Daren sudah lebih baik dari sebelumnya, yang sering kali terlibat percecokan. Aku berangkat ya, pamit Daren saat selesai sarapan. Buru-buru Jarana menghampiri suaminya itu, lalu membawakan tas kerjanya. Begitu sampai di dekat mobil, seperti biasa, Jarana mencium punggung tangan Daren. Hati-hati ya mas, pelan-pelan aja bawa mobilnya, pesan Jarana lembut pada Daren. Daren mengangguk dengan hati menghangat. Ingin rasanya ia mengecup kening Jarana, sambil mengatakan hati-hati juga. Namun lidahnya terasa keluh, hingga ia hanya terdiam dan kemudian masuk ke dalam mobil. Jarana tetap berdiri di tempatnya menunggui mobil Daren benar-benar hilang dari pandangannya. Setelah itu, baru ia akan masuk. Perhatian dan kelembutan Jarana membuat Daren melupakan masalahnya dengan Hani. Sekarang Daren tidak lagi dipusingkan dengan Hani yang sudah memblokir kontak dirinya. Buntut dari semua itu, Daren lebih semangat dan fokus kerja. Sesekali ia melirik jam kecil yang melingkar di pergelangan tangannya. Ia selalu tak sabar untuk kembali pulang ke rumah. Nada pesan yang masuk ke ponsel Daren membuat Daren yang sedang menyelesaikan laporan menghentikan sejenak aktivitasnya. Daren mengambil gawenya, kemudian membukanya. Pesan dari Hani terpampang di layar depan. Dahi Daren menyerit. Itu artinya Hani sudah membuka blokirnya. Gegas Daren membaca pesan itu. Sayang, maaf ya, aku ngambeknya kelamaan. Aku kangen sama kamu. Pengen banget ketemu kamu. Daren tertegun, hatinya kembali goyah. Apakah ia harus kembali menemui Hani? Itu sama artinya dengan kembali menyakiti dan mengecewakan Jarana.